Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Nah, sebelum kisahnya dimulai, aku ingin memberitahu kalian satu channel YouTube keren. Namanya Jeng Santi. Channel yang mantap dan asik ini bercerita tentang kisah-kisah true crime atau kriminal yang disajikan dengan sangat menarik. Video-video yang disajikan bisa bikin hari-hari kalian nggak bosenin. Cara pengupasan kasusnya seru dan menarik. Dan ini bakal membuat kalian ketagihan. Jadi tunggu apa lagi? Abis dari sini langsung aja meluncur ke channelnya Jeng Santi. Supaya lebih gampang, saya sudah tempelkan link channelnya di kolom komen. Angie Ray Dodds lahir pada tanggal 21 Desember 1977 di kota Vancouver, Washington, Amerika Serikat. Dia adalah anak terkecil dari pasangan Kyra Dodds dan Jack Dodds. Angie memiliki 3 kakak laki-laki yang bernama Brent, Todd, dan Roger. Angie memiliki masa kecil yang bahagia. Keluarga mereka sangat dekat dan seringkali melakukan banyak hal bersama, seperti camping atau sekedar kumpul-kumpul bersama keluarganya. Angie sangat menyukai alam. Dia tidak keberatan apabila disuruh ayahnya memasang tenda, menjaga api unggun agar tetap menyala dan memasak selama berkemah. Karena ulang tahun Angie jatuh hanya 4 hari sebelum hari Natal, keluarganya akhirnya mempunyai tradisi merayakan ulang tahun Angie di hari yang sama dengan mereka merayakan Natal. Dan Angie tidak keberatan dengan hal itu. Keluarga Angie biasanya melakukan acara tukar kado juga di hari ulang tahunnya. Dan itu adalah kenangan masa kecil Angie yang sangat berharga. Ketika Angie masuk usia anak-anak, keluarganya memutuskan untuk pindah dari Washington ke California, di mana Angie masuk playgroup di sebuah sekolah yang terletak di San Diego. Setelah itu, keluarganya pindah lagi ke Idaho, di mana mereka tinggal di Idaho Falls. Di tempat inilah Angie tumbuh besar dari SD sampai dia SMA. Semasa SMA, dia digambarkan sebagai sosok yang ceria, bertalenta, dan sangat antusias akan hidupnya. Dia juga suka membantu dan mengajar bahasa Inggris dan matematika pada anak-anak yang kesulitan dengan 2 mata pelajaran ini. Angie memang dikenal sangat ramah orangnya. Dia mudah sekali berteman dengan yang lain dan menarik perhatian banyak orang kemanapun dia pergi. Karena tinggi badannya yang hampir mencapai 178 cm. Di tahun 1995, dia lulus dengan nilai sempurna dari Idaho Falls High School dan mendaftar di Idaho State University. Saat itu, dia berada di titik di mana dia merasa sangat bahagia dan memiliki banyak rencana untuk masa depannya. Sebagai wanita muda, Angie sangat ingin hidup mandiri. Karena itu dia memutuskan untuk menyewa apartemen bagi dirinya sendiri dan pindah ke sana pada saat usianya 18 tahun. Dia bekerja paruh waktu di sebuah salon kecantikan. Dan dengan pendapatan itu, dia membayar semua kebutuhan hidupnya dan juga membeli sebuah mobil. Walaupun Angie sudah tidak tinggal dengan orang tuanya, dia masih sering mengunjungi mereka. Di tanggal 12 Juni 1996, di sekitar pukul 5:15 sore, Angie mengunjungi ibunya dan mengatakan kepadanya kalau dia sangat bahagia bisa hidup mandiri. Meskipun sempat merasakan kesusahan dengan segala macam masalah kehidupan sebagai orang dewasa, dia bisa melewati semuanya dengan baik. Dan di tengah pembicaraan itu, Angie mengaku telah melakukan sesuatu hal yang bodoh. Hanya saja, dia tidak mau menjelaskan ke ibunya dengan detail. Dan ibunya juga tidak mau mencampuri urusan Angie. Apalagi, Angie sudah dewasa. Jadi, dia tidak bertanya lebih lanjut pada Angie. Ibunya hanya memeluk putrinya dan mengatakan kalau dirinya akan selalu ada untuknya dan menyayanginya. Keduanya lalu meneruskan perbincangan sampai pukul 10.20 malam. Angie kemudian pamit pada ibunya dan mengatakan kalau dia harus pulang ke apartemennya. Carol pun lalu memeluk putrinya dan mengatakan kalau dia sangat menyayangi Angie. Keesokan harinya di tanggal 13 Juni 1996, Angie tidak muncul di salon kecantikan untuk bekerja. Tony dan Julia, 2 rekan kerjanya di salon tersebut, merasa ada yang aneh karena Angie tidak pernah bolos bekerja sebelumnya. Seharusnya kalau Angie memang tidak mau masuk, dia semestinya menghubungi rekan kerjanya di salon. Tapi ini tidak ada kabar sama sekali dari Angie. Mereka mencoba menghubungi Angie berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Kedua temannya menjadi sangat khawatir dan memutuskan untuk pergi ke kediaman Angie untuk memeriksa keadaan. Ketika mereka sampai, mereka mencoba mengetuk pintu dan berteriak memanggil nama Angie. Namun tidak ada jawaban. Kemudian mereka menyadari kalau pintu tidak terkunci, sehingga mereka memutuskan untuk masuk ke dalam. Di area ruang tamu,
mereka melihat banyak gelas plastik yang berhamburan. Mereka juga melihat ada 2 kantong sampah besar di sana. Sepertinya baru saja ada acara kumpul-kumpul di malam sebelumnya. Mereka lalu masuk ke dalam dan menuju ke kamar tidurnya Angie yang berada di bagian belakang apartemen. Mereka merasakan perasaan tidak enak ketika hendak memasuki kamar Angie. Dan terkejutlah mereka. Di sana mereka menemukan Angie terbaring tidak bernyawa di lantai dalam keadaan kepalanya menghantam tembok dan telanjang serta darah berceceran di sekitarnya. Mereka langsung menelpon polisi dan melaporkan kejadian ini. Tanpa memakan waktu lama, polisi pun segera tiba di tempat kejadian dan memulai pemeriksaan. Polisi mengatakan kalau tidak ada tanda pemaksaan orang masuk di pintu apartemen. Tetapi ada terlihat bekas perkelahian yang mengindikasi kalau korban mengenal pelakunya. Tapi perlu kalian ketahui, pada tahun 90-an, banyak orang Amerika yang tidak mengunci pintu rumah mereka, sehingga ini memudahkan para kriminal untuk beraksi. Dari hasil autopsi, diketahui Angie telah mendapatkan 14 tusukan di tubuhnya. Kejadian tragis ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 1 hingga pukul 4:45 dini hari. Baju-baju Angie dikumpulkan untuk dites DNA-nya, dan pihak berwajib segera menghubungi pihak keluarga Angie. Semua merasa terkejut mendengar berita ini, terutama Carol yang sangat dekat dengan putrinya ini. Pemakaman Angie pun dihadiri oleh banyak orang, dan mereka semua bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan hal sekeji ini terhadap Angie? Selama penyelidikan, polisi menginterogasi semua orang terdekat Angie dan juga orang lain yang sempat melakukan kontak dengan Angie selama beberapa hari terakhir. Para penyelidik menemukan kalau Angie baru tinggal di rumah itu kurang dari 1 bulan, dan dia hanya mempunyai 1 tetangga yang tinggal di lantai bawah, yaitu seorang wanita tua yang tidak mendengar suara apapun yang aneh saat kejadian. Para penyelidik juga menemukan bahwa sebelum kejadian tragis itu terjadi, Angie rupanya sempat menerima beberapa orang tamu di rumahnya, dan mereka minum-minum di sana, sambil bercanda, kemudian pulang ke rumah masing-masing ketika hari mulai larut malam. Lokasi TKP sebenarnya merupakan sebuah rumah yang besar, yang telah dibagi menjadi beberapa apartemen. Setiap bagian apartemen memiliki garasinya masing-masing dan pintu masuk yang terpisah. Jadi mereka yang tinggal di sana dapat menerima tamu dengan bebas tanpa mengganggu penghuni apartemen lainnya. Sementara itu, penyelidikan terus berlangsung. Tidak terdapat banyak perabot dalam apartemen Angie. Di sana hanya ada kasur angin di ruang tamu dan 2 meja kecil di dapurnya. Para penyelidik meyakini kalau Angie tidak mengenal penyerangnya dan membiarkan pintu apartemennya tidak dikunci, sehingga pelakunya bisa saja menerobos masuk melalui pintu atau jendela yang terbuka. Senjata yang digunakan diperkirakan adalah pisau, dan benda itu tidak pernah diketemukan. Sepertinya pelaku membawanya sendiri dari rumahnya. Karena tetangga Angie tidak ada yang mendengar suara-suara aneh dari apartemen Angie, kemungkinan besar pelaku yang membunuh Angie menyergap Angie dengan cepat dan langsung menghabisinya sebelum Angie sempat membela dirinya. Pelaku juga diyakini pasti mengetahui kalau Angie tinggal sendirian dan dia juga telah menyelidiki segala rutinitas Angie sehari-hari. Polisi juga meyakini pelakunya pasti lebih dari 1 orang. Setelah beberapa waktu, dari hasil pemeriksaan, diketemukan cairan sperma pria dalam tubuh Angie. Sayangnya pada zaman itu, hal seperti ini kurang mendapatkan perhatian, apalagi dengan adanya tekanan dari masyarakat dan media massa. 6 bulan telah berlalu, namun mereka belum menemukan bukti penting lainnya. Keluarga menjadi frustasi karena penyelidikan berjalan dengan lambat. Carol bahkan sempat bersumpah kalau dia akan terus mencari pembunuh anaknya sampai akhir hidupnya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Setiap harinya, Carol membagikan flyer yang berisi foto anaknya Angie dan menjanjikan hadiah uang sebesar $5.000 atau sekitar 73 juta rupiah buat siapa saja yang mempunyai informasi mengenai pembunuh anaknya. Tapi sayangnya, tidak ada yang merespon flyer yang dibagikan oleh Carol tersebut. Carol kemudian melakukan pencarian di malam hari, menanyakan kepada setiap orang yang dia temui di jalan, apakah ada yang mempunyai informasi mengenai pembunuhan anaknya. Carol juga sempat meminta tolong bantuan polisi, tapi dia selalu disambut dingin oleh mereka. Bahkan, ada beberapa polisi yang mengatai Carol ibu tua yang gila, karena saking sedihnya kehilangan anaknya. Sebenarnya, bukan hanya Carol saja yang kecewa, tetapi seluruh keluarga Angie.
karena mereka mengharapkan polisi mau membantu mereka. Bahkan, media massa pun mengkritik cara kerja polisi yang lambat. Pada bulan Januari 1997, 7 bulan setelah kejadian tragis tersebut, ada seorang pria yang ditangkap oleh kepolisian Nevada. Pria itu bernama Benjamin Hobbs. Benjamin telah menyerang seorang wanita dengan menggunakan pisau. Untungnya, korbannya masih hidup dan bisa memberikan kesaksian. Rupanya Benjamin memaksa korbannya untuk berhubungan badan, tapi korbannya menolaknya mentah-mentah. Para penyelidik merasa kalau Benjamin memiliki hubungan dengan kasus kejahatan yang terjadi pada Angie. Oleh karena itu, Benjamin ditahan di penjara Nevada. Mereka kemudian mulai fokus menyelidiki teman baiknya Benjamin yang tinggal di Idaho. Pria ini bernama Christopher Tapp. Christopher adalah seorang remaja berusia 19 tahun yang sehari-hari tidak bekerja. Dia telah drop out dari sekolahnya dan sering menghabiskan harinya dengan teman-temannya yang tergabung dalam geng River Rats yang terkenal di Idaho Falls. Mereka sering bermain bersama dan minum-minum di dekat sungai yang ada di kota tersebut. Christopher dan Angie rupanya saling mengenal satu sama lain. Walaupun mereka memang tidak kenal dekat, tapi Angie ada beberapa kali bertemu dengan Chris dan berbicara dengannya. Angie bahkan pernah ikut minum-minum bersama dengan anggota gengnya Chris. Christopher akhirnya dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama 3 minggu, Chris diinterogasi sebanyak 9 kali dan menjalani tes kebohongan sebanyak 7 kali. Detektif juga memeriksa air liur Chris untuk mengecek DNA-nya. Dan bukan cuma Chris saja, tapi bahkan beberapa teman gengnya juga. Detektif juga meminta kepolisian Nevada untuk mengirimkan sampel DNA Benjamin, supaya mereka bisa mencocokkan dengan DNA pria yang ada di dalam tubuh Angie. Selama penyelidikan terhadap Chris, polisi menanyakan apakah Benjamin yang melakukan kejahatan terhadap Angie. Chris bilang dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Walaupun dia mau bekerja sama dengan polisi, tapi Chris tampaknya menyembunyikan sesuatu. Interogasi pun makin bertambah tegang, karena polisi memaksa Chris untuk mengaku. Mereka bahkan menjanjikan kebebasan buat Chris apabila dia mau memberitahu polisi tentang semuanya. Tapi sekali lagi, Chris tetap bilang dia tidak tahu apa-apa. Polisi pun menjadi putus asa. Mereka akhirnya menyuruh Chris menjalankan tes kebohongan sekali lagi. Dan hasilnya, seorang ahli mengatakan kalau dia ketahuan berbohong. Christopher merasa frustasi dengan hasilnya dan menganggap kalau ini semua tidak akan selesai kalau dia tidak memberikan detektif apa yang diinginkan oleh mereka. Chris pun berpikir kalau dengan mengaku bisa meloloskannya dari situasi ini, dia lebih baik menceritakan semuanya. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Chris mengatakan kalau memang Benjamin yang menyerang Angie, dan dia ada bersama dengan Benjamin saat Benjamin melakukan penyerangan itu. Karena para detektif telah menemukan jawaban yang mereka mau, mereka bisa menutup kasus Angie secepat mungkin. Hanya saja, sayangnya perkiraan para detektif meleset sama sekali. Hasil DNA Benjamin, Chris dan beberapa anggota geng lainnya telah keluar, dan semuanya negatif. Tidak ada yang sama dengan DNA pria yang ada di dalam tubuh Angie. Penyelidik mulai merasa frustasi, dan mereka mulai memaksa Christopher untuk mengaku apakah ada orang ketiga dalam kasus ini. Chris mengaku kalau temannya yang bernama Jeremy Sengis juga ikut melakukan kejahatan pada Angie pada malam tragis tersebut. Namun ketika diperiksa, lagi-lagi DNA Jeremy hasilnya negatif. Para detektif merasa kesal karena mereka menemukan jalan buntu. Mereka merasa ditipu oleh Chris. Gara-gara ini, Chris pun diancam akan dimasukkan ke penjara. Dan karena Chris mulai ketakutan, dia akhirnya mengaku kalau dia adalah otak kejahatan pada malam tersebut. Dengan pengakuannya ini, kedua teman Chris lainnya yaitu Benjamin dan Jeremy dibebaskan dari tuduhan. Hanya saja, si Benjamin tetap ditahan di penjara karena tindakan kriminalnya di Nevada. Christopher melakukan segalanya agar dia bisa bebas. Tapi nyatanya, apa yang dia lakukan malah membuat dia makin terjerumus dalam masalah yang besar. Dari seorang remaja yang bebas bermain bersama teman-temannya, kini dia menjadi tahanan dan tersangka pembunuhan. Persidangan Chris dimulai pada tahun 1998. Ibunya Chris ikut hadir di persidangan. Dia menangisi anaknya. Sedangkan pengunjung yang lain malah menghujat Chris habis-habisan. Di persidangan, Chris mengatakan kalau dia dipaksa untuk mengaku oleh para detektif dan dia sebenarnya tidak bersalah. Tapi sayangnya,
Tidak ada yang percaya dengan kata-katanya. Bersamaan dengan pengakuan Chris, jaksa juga membawa seorang saksi, yaitu seorang wanita yang bernama Destiny Osborne. Destiny bilang dia ada di pesta beberapa hari setelah Angie terbunuh, dan dia mendengar Chris dan Benjamin berbicara tentang kejahatan yang mereka lakukan. Destiny yang mengaku mabuk di pesta itu mengatakan bahwa dia mendengar Chris bercerita kalau dia telah membunuh Angie karena Angie telah berhutang kepada Chris untuk memberi narkoba. Tapi setahun kemudian, Destiny menarik kembali kesaksiannya, dan dia mengatakan kalau dia dipaksa untuk memberikan kesaksian palsu oleh polisi. Setelah 13 jam persidangan, dengan segala bukti dan saksi yang dimunculkan, juri memutuskan Chris bersalah dan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup. Saat mendengar vonis hukumannya, Christopher merusak kursinya dan menangis. Setelah persidangan selesai, semuanya merasa puas dengan hasilnya. Akhirnya pelaku tertangkap dan akan menghabiskan seluruh hidupnya di penjara dengan penjagaan maksimal. Namun, ibunya Angie merasa belum puas karena dia masih belum mengetahui siapa pemilik DNA di tubuhnya Angie, yang artinya masih ada pelaku lain yang berkeliaran di luar sana, dan dia bertekad untuk melakukan apa saja untuk menemukan orang itu. Carol bahkan memohon kepada Chris untuk mengaku siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Angie di malam itu. Tapi Chris hanya diam saja, dan itu membuat Carol marah. Carol tidak mengerti kenapa Chris mau menanggung semua kesalahannya itu sendiri, sedangkan sudah jelas-jelas di dalam tubuh Angie terdapat DNA pria yang lain. Tapi Chris bersikeras untuk diam dan tidak mau bicara. Sejak saat itu, Carol pun terus mencari petunjuk yang bisa membantu dia mencari pelaku lainnya yang telah menyakiti putrinya. Sementara itu, Chris ditahan di penjara Idaho selama setahun, lalu kemudian dipindahkan ke penjara di Texas. Pada tahun 2001, Christopher memutuskan untuk menarik pengakuannya. Pengacaranya mengajukan banding supaya kasusnya bisa ditinjau ulang. Namun usaha itu gagal. Beberapa tahun kemudian, Carol menerima surat dari Chris yang berbunyi kalau dia tidak bersalah dan dia telah dipaksa untuk mengakui semua kejahatan yang tidak dia lakukan. Tapi Carol tidak menanggapi surat itu karena dia merasa Chris pasti berbohong. Di tahun 2008, lebih dari 10 tahun kemudian, dalam upaya penyelidikannya sendiri, ibunya Angie meminta video interogasi awal Christopher. Di video yang sepanjang 60 jam itu, Carol mengamati Christopher yang terlihat sangat ketakutan saat penyelidik menekan dan memaksanya untuk mengaku. Disitulah Carol merasa bahwa Chris tidak bersalah. Lagian, Chris juga tidak pernah masuk ke apartemen putrinya. Karena ketika ditanyain sebanyak 6 kali tentang apa isi apartemen Angie, Chris selalu menjawab salah. Dia bahkan tidak tahu letak kamar Angie. Dan dari video tersebut, Carol tiba-tiba merasa kalau Christopher bukanlah pelaku sebenarnya. Dia dipenjara selama 10 tahun lebih atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Dari sini, Carol dan pengacara Christopher lalu bekerja sama untuk bisa membebaskan Chris. Carol meminta bantuan kepada grup Idaho Innocent Project, yang merupakan organisasi sukarela yang khusus bekerja untuk membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari penjara. Di tahun 2009, Carol melakukan pencarian di internet, dan dia menemukan sebuah perusahaan di Florida yang bisa mengidentifikasi ras seseorang dari DNA-nya. Polisi setuju untuk melakukan hal itu, dan hasilnya diketahui DNA itu 85% dimiliki oleh orang kulit putih. Namun hal itu saja kurang cukup untuk menangkap pelaku sebenarnya. Di tahun 2013, Carol bertemu dengan Stephen Dregin, seorang ahli dari Amerika yang pintar dalam mengecek pengakuan palsu. Dia diminta untuk menganalisa video interogasi awal Christopher. Setelah melihat video lengkapnya, Stephen menyatakan kalau Christopher tidak bersalah. Stephen membuat laporannya dan mengirimkannya ke pengadilan. Di tahun 2014, Stephen membuat laporan dan mengirimkannya ke pengadilan di Idaho untuk menyelidiki lagi kasus ini dengan lebih teliti. Di tahun 2015, jaksa menyewa penyelidik independen. Dan penyelidik itu menyatakan hal yang sama dengan Stephen, kalau Chris selama ini dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dengan itu, di tahun 2016, pengacara Christopher meminta agar hukumannya dikurangi dan tuntutan yang lebih berat dicabut karena tidak ada bukti fisik yang ditemukan. Akhirnya di tahun 2017, setelah 20 tahun di penjara, Christopher bebas.
ibunya Angie mendatanginya dan ikut merayakan kebebasannya. Chris berkata kepada Carol, kalau bukan karena Carol, dia pasti masih terjebak di penjara. Dia merasa bersyukur karena telah ditolong oleh Carol. Namun, walaupun kini dia telah bebas, masyarakat masih memandang dia sebagai kriminal. Dan untuk mengubah prasangka masyarakat, Chris harus mencari siapa pelaku yang sebenarnya. Dia membantu ibunya Angie dan bertekad untuk menemukan pelaku yang sebenarnya demi mengembalikan nama baiknya. Di tahun 2017, Kapten Polisi Idaho diganti dengan yang baru. Sekarang, Bryce Johnson dan Bill Squires yang memimpin di sana. Dan mereka berjanji pada Carol akan menuntaskan kasus pembunuhan Angie yang terjadi pada tahun 1996. Di tahun 2018, Carol menghubungi Sissy Moore, seorang ahli dalam silsilah genetik yang berhasil memecahkan 70 kasus dingin dalam 4 tahun terakhir. Sissy Moore melakukan tes GED, di mana dia bisa menemukan pohon silsilah DNA. Dan dari bukti DNA yang ada, didapatkan nama Brian Lee Drips, yang pada saat kejadian dia masih berusia 31 tahun. Dari penyelidikan diketahui kalau saat itu Brian tinggal di Idaho dan rumahnya berseberangan dengan Angie. Penyelidik juga menemukan fakta kalau Brian adalah salah satu saksi yang diinterogasi. Namun saat itu, dia tidak dimintain bukti DNA. Dan beberapa bulan kemudian, Brian pindah ke kota Caldwell yang jaraknya hanya 500 km dari kota Idaho Falls. Para penyelidik lalu membuntuti Brian. Mereka berusaha mendapatkan DNA Brian tanpa sepengetahuan Brian. Jadi mereka membuntuti Brian untuk menunggu dia membuang barang bukti yang bisa diuji DNA-nya. Sampai suatu hari di bulan Oktober 2019, Brian terlihat membuang puntung rokok dari jendela mobilnya. Penyelidik berhenti dan mengambil sampel itu dan membawanya untuk diperiksa di laboratorium. Dan akhirnya, setelah lebih dari 20 tahun dan ratusan sampel DNA yang diuji coba, hasil DNA Brian dinyatakan positif dan sama dengan bukti DNA yang berada di dalam tubuhnya Angie. Brian segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tentu saja, dia menolak dan mengatakan kalau dia tidak terlibat dengan kejahatan itu. Namun saat polisi menunjukkan bukti yang mereka dapat, Brian tidak dapat berbuat apa-apa. Semua yang terlibat dalam penyelidikan kasus Angie ini merayakan kemenangan itu bersama-sama. Mereka semua berpelukan dan menangis terharu. Brian sebenarnya tidak punya catatan kriminal. Pada tahun 1996, istrinya sedang hamil anak pertama mereka. Tapi karena mereka sering bertengkar, jadi mereka bercerai tapi tetap tinggal serumah sampai tahun 1999 dan memiliki 2 anak lagi setelahnya. Brian mengatakan kalau saat kejadian, dia sebenarnya tidak mengenal Angie. Hanya saja di malam itu, dia sedang berada di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan. Dan dia melihat Angie sedang sendirian setelah semua teman-temannya pulang. Dan disitulah dia memutuskan untuk menyerangnya. Brian didakwa di hari yang sama. Dan keesokan harinya, polisi membuat konferensi pers yang menyatakan kalau mereka telah menangkap orang yang salah selama 20 tahun terakhir. Dan mereka juga mengungkapkan identitas pelaku sebenarnya. Dengan kejahatannya yang dilakukannya, Brian bisa mendapatkan hukuman yang sangat berat. Namun sebelum tanggal persidangannya, dia membuat kesepakatan dengan jaksa di mana dia mengaku bersalah. Dengan itu, dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Di bulan Juni 2021, Brian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dengan itu, segala vonis yang diterima oleh Christopher dihapus. Dan saat ini, Christopher mencoba membangun kembali hidupnya. Dia mempunyai pekerjaan yang baik dan sudah menikah. Dia juga menuntut kepolisian Idaho atas apa yang mereka lakukan kepadanya. Sebenarnya pada saat pemeriksaan DNA, Chris tahu kalau Brian lah kemungkinan besar pelakunya. Dan dia meminta polisi untuk memeriksa Brian lebih teliti. Tapi polisi malah membentaknya untuk diam dan mereka berkata kalau polisi pasti tahu cara bekerja yang benar. Jadi nggak perlu dikasih tahu lagi. Dan akhirnya, Christopher Tapp yang menghabiskan 2 dekade di penjara setelah dinyatakan bersalah membunuh Angie Dodge, mendapatkan uang ganti rugi sebesar 11,7 juta US dollar atau sebesar 170 miliar rupiah. Keluarga Angie lalu membuat fundraising yang dinamakan Five for Hope, yang dananya akan digunakan untuk memecahkan kasus-kasus yang belum terpecahkan di beberapa negara bagian lainnya. Nah,
Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. I've said so many words to you, and I will continue to say how grateful and how thankful I am. I'm thankful that I can call you family. And I'm thankful that we can sit here now and smile and laugh. And like I said, and you know it as well as I do, I don't want anybody to ever forget about Angie. I've always said that since I've come home. That is the one thing in this world, you know, please no one, you know, I will always stand up and always be able to say, please don't forget about Angie.